Di balik kemewahan dinding rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga, Nanda tidak pernah menyangka bahwa badai paling menghancurkan justru datang dari darah dagingnya sendiri. Dunia seakan runtuh saat ia memergoki Anton, suami yang ia puja, tengah memadu kasih hingga menghamili Jessica, kakak kandungnya yang sangat ia percayai. Pengkhianatan keji ini semakin memuncak ketika mereka dengan tidak tahu malu memamerkan bayi hasil hubungan terlarang itu tepat di depan mata Nanda yang hancur berkeping-keping. Namun, api dendam yang membakar justru menempa Nanda menjadi sosok wanita yang tak terkalahkan. Ia memilih bangkit, menghapus air mata, dan merangkak menuju puncak kesuksesan hingga menjadi penguasa bisnis yang disegani dunia. Kini, saat Anton dan Jessica hidup terlunta-lunta dan datang mengemis ampunan di kaki kursinya, Nanda hanya tersenyum dingin di samping pria yang jauh lebih berkuasa dan setia. Bagaimana cara Nanda memberikan pembalasan paling elegan yang membuat musuh-musuhnya tertunduk malu selamanya? Kisah perjuangan dan kebangkitan Nanda ini sangat luar biasa, bukan? Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Dari kota manakah Anda berasal? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai sutra di ruang makan kediaman Nanda dan Anton, menciptakan siluet kemewahan yang selama ini dibanggakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Nanda berdiri dengan anggun, menata piring-piring porselen berisi sarapan favorit suaminya dengan penuh ketelatenan. Baginya, melayani Anton adalah bentuk ibadah dan kebahagiaan tertinggi. Namun di balik senyum lembut yang ia sunggingkan, ada sebuah kehampaan yang mulai merayap di relung hatinya. Rumah besar ini terasa semakin luas, namun entah mengapa terasa semakin dingin dan sunyi. Anton yang dulu selalu menyempatkan diri untuk mengecup keningnya sebelum duduk, kini lebih sering terpaku pada layar ponselnya dengan dahi berkerut. Seolah ada beban dunia yang tidak bisa ia bagikan kepada istrinya. Suasana semakin terasa canggung ketika Jessica, kakak kandung Nanda, turun dari lantai atas dengan langkah gontai. Jessica telah menumpang di rumah mereka selama beberapa bulan terakhir, dengan alasan ingin mencari suasana baru setelah berhenti dari pekerjaannya. Nanda dengan ketulusan seorang adik menyambutnya dengan tangan terbuka, menyajikan kopi hangat dan sepiring roti bakar. Namun Nanda menangkap sesuatu yang janggal. Ada kilatan kegelisahan di mata Jessica setiap kali pandangan mereka bertemu. Kakaknya itu tampak lebih sering melamun dan menghindari percakapan panjang. Bahkan, saat Anton tidak sengaja menjatuhkan sendoknya, Jessica refleks bergerak untuk mengambilnya. Sebuah gerak tubuh yang terasa terlalu akrab dan intim untuk sekedar hubungan antara ipar. Nanda berusaha menepis segala pikiran buruk yang melintas. Ia meyakinkan dirinya bahwa rasa hampa ini hanyalah akibat dari kurangnya waktu berkualitas bersama sang suami. Ia memandang punggung Anton yang bersiap berangkat kerja dan sosok Jessica yang kembali mengurung diri di kamar tamu. Di tengah kemegahan rumah yang ia bangun dengan kasih sayang, Nanda merasa seperti sedang berdiri di atas istana pasir yang indah namun rapuh, menunggu ombak kenyataan datang menyapu segala ketenangan semu yang ia genggam erat selama ini. Ombak kenyataan itu mulai terasa saat Nanda menemukan selembar struk belanja perhiasan mewah di saku jas Anton yang tertinggal. Sebuah kalung berlian yang tak pernah melingkar di lehernya. Kecurigaan yang semula hanya berupa kabut tipis kini mulai mengental, menyesakkan dada Nanda setiap kali ia menarik napas. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang tinggal menghitung hari. Namun sorot mata Anton yang semakin menjauh menceritakan kisah yang berbeda. Di meja makan, suaminya itu lebih banyak membicarakan proyek kantor yang tak kunjung usai, menghindari tatapan Nanda seolah-olah kejujuran adalah duri yang menyakitkan untuk diucapkan. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Jessica tiba-tiba sering mengeluh mual dan kelelahan di pagi hari. Nanda, dengan naluri seorang adik yang penuh perhatian, mencoba menawarkan bantuan medis. Namun Jessica menolaknya dengan nada bicara yang kasar, sangat berbeda dari sosok kakak yang selama ini ia kenal. Ada rahasia yang tersimpan rapat di balik pintu kamar tamu yang selalu terkunci itu. Nanda sering menangkap basah Anton yang berdiri terpaku di depan kamar Jessica saat suasana rumah sudah sunyi senyap. Sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduknya meremang karena firasat buruk yang tak kunjung reda. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota,
Nanda mendengar suara bisikan samar dari arah dapur. Ia melangkah perlahan, jantungnya berdegup kencang menghantam dinding dada. Di sana, di bawah remang lampu kuning, ia melihat siluet dua orang yang sangat ia kenali. Sedang berbicara dengan nada rendah yang penuh emosi. Kata-kata yang tertangkap oleh indera pendengarannya hanyalah potongan kalimat tentang masa depan dan tanggung jawab. Nanda membeku di balik pilar, merasakan seluruh sendinya lemah seketika. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun kini mulai retak, menyisakan luka yang belum berdarah namun sangat perih di dalam jiwa. Luka yang belum nampak itu kian menyayat ketika Nanda menyadari bahwa bisikan di dapur malam itu bukan sekadar ilusi dari rasa lelahnya. Hari-hari berikutnya dilewati Nanda dalam balutan kepura-puraan yang melelahkan, di mana ia tetap menyeduh teh hangat untuk Anton meski tangannya bergetar hebat saat menyentuh cangkir. Ia memperhatikan bagaimana suaminya kini lebih sering pulang membawa bunga, sebuah gestur manis yang terasa hambar karena aroma parfum yang tertinggal di pakaian pria itu bukan lagi aroma maskulin yang ia kenali. Nanda merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri, memperhatikan interaksi antara suami dan kakaknya yang kini terasa memiliki kode rahasia dalam setiap kerlingan mata yang tak sengaja tertangkap. Jessica pun mulai menunjukkan perubahan fisik yang sulit disembunyikan oleh daster longgar yang selalu ia kenakan akhir-akhir ini. Puncaknya terjadi saat Nanda menemukan tumpukan vitamin kehamilan di laci meja rias kakaknya saat ia berniat meminjam pengering rambut. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Nanda menggenggam botol plastik itu dengan buku-buku jari yang memutih, mencoba mencari alasan logis mengapa seorang wanita lajang yang tidak memiliki kekasih bisa mengonsumsi suplemen tersebut. Rasa mual yang dialami Jessica setiap pagi kini memiliki penjelasan yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar gangguan pencernaan biasa. Di tengah badai batin yang berkecamuk, Nanda memilih untuk tetap diam dan mengamati. Sebuah taktik bertahan hidup yang ia pelajari dari rasa sakit. Ia mulai menuliskan setiap kejanggalan dalam sebuah buku harian digital yang terkunci rapat. Merekam memori tentang pengkhianatan yang perlahan menampakkan wajah aslinya. Konflik batin ini membuatnya sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar yang mewah, namun terasa seperti penjara bawah tanah. Nanda tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda sebelum petir menyambar, dan ia harus menyiapkan diri sebelum istana yang ia puja benar-benar luluh lantak oleh ego orang-orang yang paling ia cintai. Petir yang ditakutkan itu akhirnya menyambar tepat di siang bolong, saat sebuah kurir mengetuk pintu rumah, membawa sebuah kotak besar berhiaskan pita biru pastel yang cantik. Nanda menerimanya dengan dahi berkerut. Namun saat ia membaca kartu ucapan yang terselip di sela pita, jantungnya seolah berhenti berdetak. Untuk jagoan kecil kita yang sebentar lagi hadir, dari papa yang sangat mencintaimu. Tidak ada nama penerima yang spesifik, namun isi kotak tersebut berupa kereta bayi elektrik kelas atas yang harganya sangat fantastis. Nanda merasakan jemarinya mendingin, menyadari bahwa sebutan papa dalam kartu itu merujuk pada Anton. Pria yang selama ini berbagi ranjang dengannya, namun ternyata memiliki rahasia besar di luar sana. Kepanikan luar biasa terpancar dari wajah Anton saat ia pulang dan mendapati kotak itu sudah terbuka di ruang tengah. Bukannya memberikan penjelasan, ia justru membentak Nanda dengan alasan bahwa itu adalah pesanan rekan bisnis yang salah alamat pengiriman. Alibi yang sangat dangkal itu membuat harga diri Nanda terusik. Ia bukan lagi wanita naif yang bisa dibohongi dengan retorika murahan. Di sudut ruangan, Jessica berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Tangannya refleks mengusap perutnya yang mulai membuncit, sebuah gerakan naluriah yang mengonfirmasi segala kecurigaan Nanda selama ini. Situasi yang semula tenang kini berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam di bawah atap yang sama. Nanda tidak lagi bertanya atau menuntut kejujuran, melainkan mulai bertindak dengan mengumpulkan setiap bukti transaksi keuangan suaminya melalui laporan mutasi rekening yang ia temukan di ruang kerja. Ia menyadari bahwa selama ini sebagian besar pendapatan keluarga dialirkan untuk membiayai kebutuhan pribadi Jessica, termasuk biaya pemeriksaan kandungan di rumah sakit swasta terkemuka. Keberanian baru mulai tumbuh di dalam diri Nanda. Ia tahu bahwa sekedar menangis tidak akan memberikan keadilan, dan sudah saatnya ia mengambil kemudi atas hidupnya sendiri, yang selama ini ia serahkan sepenuhnya kepada orang lain.
Kemudi hidup yang mulai ia genggam itu membawanya pada sebuah kenyataan pahit, saat Nanda memutuskan untuk mengikuti mobil Anton secara diam-diam menuju sebuah klinik spesialis kandungan di pinggiran kota. Di sana, dari balik kaca mobilnya yang gelap, Nanda menyaksikan suaminya turun dengan sigap untuk membukakan pintu bagi Jessica, memperlakukan kakaknya itu dengan kelembutan yang sudah lama tidak ia rasakan sendiri. Pemandangan itu bagai sembilu yang menyayat nuraninya, melihat pria yang ia cintai memberikan perhatian penuh pada wanita lain yang merupakan darah dagingnya sendiri. Nanda menggigit bibir bawahnya kuat kali untuk menahan isak tangis yang nyaris pecah, menyadari bahwa setiap senyuman yang mereka tukar di lobi klinik adalah pengkhianatan yang paling nyata. Langkah kaki Nanda terasa sangat berat saat ia memutuskan untuk masuk ke dalam gedung tersebut setelah memastikan keduanya berada di dalam ruang periksa. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekati meja administrasi dan berpura-pura menjadi anggota keluarga yang ingin menyusul. Namun petugas di sana justru memberikan informasi yang lebih mengejutkan. Nama yang tercatat sebagai pasangan sah dalam dokumen pendaftaran bukanlah namanya, melainkan skenario palsu yang telah disusun rapi oleh Anton dan Jessica demi menutupi aib mereka dari publik. Nanda merasa bumi yang ia pijak seolah amblas, meninggalkan lubang hitam besar yang melahap seluruh kenangan manis masa lalu yang pernah ia ukir bersama pria itu. Pertemuan yang tak terelakkan akhirnya terjadi di koridor rumah sakit, ketika Anton dan Jessica keluar dari ruang dokter dengan wajah berseri-seri setelah melihat hasil ultrasonografi pertama mereka. Dunia seolah berhenti berputar saat mata Nanda beradu dengan tatapan nanar suaminya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik kata-kata manis atau alasan pekerjaan yang mendadak. Jessica langsung tertunduk lesu, wajahnya memucat bak kertas tanpa nyawa. Sementara Anton berdiri kaku, layaknya patung yang kehilangan arah. Nanda tidak meledak dalam amarah. Ia justru berdiri dengan tegak meski hatinya hancur berkeping-keping, membiarkan keheningan yang mencekam itu menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa raganya. Kejadian di klinik itu mengubah drastis rutinitas Nanda yang biasanya penuh pengabdian, menjadi ketenangan yang sangat mengintimidasi bagi siapapun yang melihatnya. Ia pulang tanpa sepatah kata pun, namun di dalam kepalanya, ia mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan sisa martabat yang ia miliki sebelum badai ini benar-benar menghancurkan segalanya. Nanda menyadari bahwa ini bukan lagi tentang memenangkan hati Anton kembali, melainkan tentang bagaimana ia bisa berdiri mandiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada bayang-bayang orang-orang yang telah tega menusuknya dari belakang. Ketenangan yang mengintimidasi itu menyelimuti seluruh sudut rumah saat Nanda melangkah masuk melewati pintu utama, mengabaikan seruan panik Anton yang mencoba mengejarnya dari belakang. Di dalam kamar yang selama ini menjadi saksi bisu janji suci mereka, Nanda mulai mengemas beberapa helai pakaian penting ke dalam koper kecil. Bukan sebagai tanda pelarian, melainkan sebagai simbol kemandirian yang mulai ia bangun kembali. Pikirannya melayang pada sosok Jessica yang tertinggal di klinik tadi, seorang kakak yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi duri paling tajam dalam daging kehidupannya. Nanda tidak lagi merasakan dorongan untuk berteriak atau memaki. Ia hanya merasakan kekosongan yang amat sangat, sebuah ruang hampa yang kini ia isi dengan rencana-rencana konkret untuk masa depannya yang baru. Langkah berani ini memaksa Nanda untuk menghadapi Jessica yang akhirnya pulang dengan wajah sembab dan langkah yang terseret-seret, karena beban rasa bersalah, sekaligus kondisi fisiknya yang kian melemah. Nanda berdiri di ambang pintu kamar tamu, menatap kakaknya dengan pandangan datar yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Ia bertanya dengan nada suara yang sangat tenang tentang sejak kapan pengkhianatan ini bermula. Namun Jessica hanya bisa bersimpuh di lantai sambil memohon ampunan tanpa mampu memberikan alasan yang masuk akal selain kehilafan yang berulang. Nanda menyadari bahwa memaafkan saat ini adalah hal yang mustahil karena kepercayaan yang telah hancur tidak akan bisa direkatkan kembali hanya dengan untaian kata maaf yang dipenuhi air mata buaya. Di tengah kekacauan emosional tersebut, Nanda memutuskan untuk mencari udara segar dan berakhir di sebuah taman kota yang sepi, tempat ia duduk merenungi nasibnya di bawah temaram lampu jalan. Disinilah ia mulai menyadari bahwa ketergantungannya pada finansial Anton selama ini adalah rantai yang mengikatnya dalam ketidakberdayaan, dan ia harus segera memutus rantai itu jika ingin benar-benar bebas. Ia mulai membuka kembali portofolio lamanya yang sempat terbengkalai sejak ia memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu,
melihat kembali desain-desain arsitektur yang pernah ia buat dengan penuh semangat semasa kuliah dulu. Semangat yang sempat padam itu kini perlahan mulai berkobar kembali, menjadi bahan bakar utama bagi Nanda untuk tidak sekadar bertahan hidup, tapi untuk memenangkan peperangan batin ini dengan kesuksesan yang nyata. Anton terus mencoba mendekatinya dengan berbagai janji manis untuk memperbaiki segalanya, bahkan menawarkan untuk menjauhkan Jessica dari kehidupan mereka sementara waktu demi meredam amarah Nanda. Namun Nanda hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa ia sudah melihat jauh melampaui kebohongan-kebohongan baru yang sedang disusun suaminya. Ia tahu bahwa pilihan untuk bertahan di rumah ini hanyalah akan memperpanjang penderitaannya, sehingga ia mulai mencari informasi mengenai prosedur hukum yang harus ia lalui untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang sudah tidak sehat ini. Malam itu, Nanda tidur dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Meski hatinya masih berdenyut nyeri, ia telah membuat keputusan besar untuk tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi nahkoda bagi kapal hidupnya sendiri yang akan berlayar menuju pelabuhan baru yang lebih menjanjikan. Pelabuhan baru yang menjanjikan itu mulai menampakkan bayangannya ketika Nanda memutuskan untuk melangkah keluar dari gerbang rumah mewah yang kini terasa seperti sangkar emas yang menyesakan. Pagi itu, ia tidak lagi menyiapkan sarapan atau memastikan dasi Anton terpasang dengan sempurna. Ia justru duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, menatap layar laptopnya dengan konsentrasi penuh. Di hadapannya tertumpuk berkas-berkas lama yang mulai ia susun kembali, termasuk ijazah sarjana arsitektur yang sempat ia simpan di dasar lemari selama bertahun-tahun. Nanda menyadari bahwa untuk benar-benar bangkit, ia harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat, dan itu berarti ia harus kembali ke dunia profesional yang telah lama ia tinggalkan demi peran sebagai istri yang berbakti. Keteguhan hati Nanda diuji saat ia menemukan sebuah amplop coklat besar yang terselip di antara majalah di ruang tamu, sebuah dokumen medis yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh kakaknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka lembaran tersebut dan menemukan fakta yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan biasa. Di sana tertera hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa kehamilan Jessica sudah memasuki bulan kelima, yang berarti pengkhianatan ini telah berlangsung tepat di bawah hidungnya saat ia sedang sibuk merawat Anton yang kala itu sempat jatuh sakit. Rasa mual yang hebat mendadak menyerang Nanda, bukan karena kondisi fisik, melainkan karena rasa jijik yang mendalam terhadap kepalsuan yang selama ini ia peluk dengan penuh kasih sayang. Di tengah guncangan batin tersebut, Nanda mencoba mencari pelarian dengan mengunjungi sebuah pameran properti dan desain interior berskala internasional untuk menyegarkan kembali wawasannya. Di sela-sela hiruk-pikuk pengunjung, ia tanpa sengaja menumpahkan kopi ke arah seorang pria yang sedang asyik mempelajari maket bangunan di sudut ruangan. Pria itu adalah Jamal, seorang pengusaha properti muda yang dikenal bertangan dingin dan memiliki reputasi sebagai sosok yang sangat menghargai integritas serta kejujuran dalam berbisnis. Alih-alih marah karena kemeja mahalnya ternoda, Jamal justru terpaku melihat sketsa desain yang secara tidak sengaja terjatuh dari tas Nanda saat ia berusaha membersihkan tumpahan tersebut. Interaksi singkat yang bermula dari kecerobohan itu berubah menjadi diskusi panjang mengenai estetika dan fungsionalitas bangunan yang modern, namun tetap humanis. Jamal, dengan insting bisnisnya yang tajam, langsung menyadari bahwa wanita di hadapannya memiliki bakat yang luar biasa, namun sedang tertimbun oleh beban emosional yang sangat berat. Ia memberikan kartu namanya kepada Nanda bukan sebagai ajakan romantis, melainkan sebagai tawaran profesional untuk bergabung dalam sebuah proyek revitalisasi kawasan pemukiman yang sedang ia rintis. Bagi Nanda, pertemuan ini terasa seperti oase di tengah padang pasir, sebuah validasi atas kemampuan dirinya yang selama ini dianggap sebelah mata oleh Anton, yang selalu memintanya untuk cukup menjadi ibu rumah tangga saja. Namun, keraguan tetap menyelinap di sela-sela harapan baru tersebut, memaksa Nanda untuk kembali berhadapan dengan logika yang bertentangan dengan kata hatinya yang masih terluka. Ia mulai mempertanyakan, apakah dirinya benar-benar mampu bersaing di dunia luar yang sangat kompetitif setelah sekian lama terisolasi dalam urusan domestik. Di sisi lain, bayangan tentang bayi yang dikandung Jessica terus menghantui setiap langkahnya, membuatnya merasa seolah-olah ia sedang memperebutkan sisa-sisa kasih sayang yang sudah tidak utuh lagi. Nanda berada di persimpangan jalan yang sangat krusial, antara menyerah pada nasib dan membiarkan dirinya hancur,
atau mengambil resiko besar untuk meraih kembali martabatnya meskipun harus melewati jalan yang terjal dan penuh air mata. Malam itu, saat ia kembali ke rumah dan melihat Anton sedang berbisik mesra di depan pintu kamar Jessica, Nanda tidak lagi merasakan cemburu yang membakar, melainkan sebuah tekad yang membaja. Ia masuk ke ruang kerjanya, mengambil kartu nama Jamal, dan mengirimkan sebuah pesan singkat yang menyatakan kesediaannya untuk bertemu guna mendiskusikan proyek tersebut lebih lanjut. Ini adalah langkah awal dari titik baliknya, sebuah keputusan sadar untuk berhenti menjadi penonton dalam drama kehidupannya sendiri dan mulai menuliskan babak baru di mana ia adalah tokoh utamanya yang tak terkalahkan. Babak baru itu pun dimulai saat Nanda melangkahkan kakinya ke kantor milik Jamal yang megah dengan balutan pakaian kerja yang telah lama mendekam di sudut lemari. Ia tidak lagi menunduk atau menyembunyikan wajahnya yang sembab. Sebaliknya, ia memoles riasan tipis yang mempertegas garis wajahnya yang tangguh, menyiratkan bahwa badai tidak akan bisa mematahkan semangatnya. Jamal menyambutnya dengan profesionalisme yang hangat, langsung menyodorkan sebuah denah proyek perumahan elit yang sedang mengalami kebuntuan desain. Di sana, di atas meja kaca yang luas, Nanda seolah menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang tertelan peran sebagai istri yang terlalu penurut selama bertahun-tahun. Ia memberikan ide-ide segar tentang ruang terbuka hijau dan pencahayaan alami yang membuat Jamal terkesan, menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan sekedar arsitek biasa, melainkan seorang seniman yang memiliki kedalaman rasa. Namun, keberhasilan profesional yang mulai ia rintis berbanding terbalik dengan situasi di rumah yang kian memanas karena manipulasi Anton yang semakin menjadi-jadi. Suaminya itu menyadari bahwa Nanda kini mulai memiliki kesibukan di luar, mencoba menggunakan rasa bersalah untuk menariknya kembali ke dalam kendalinya. Anton seringkali membawa Jessica ke hadapan Nanda dalam kondisi yang sengaja dibuat memprihatinkan, berharap nurani Nanda akan luluh melihat kondisi kakaknya yang sedang hamil besar. Jessica pun tak kalah licik. Ia seringkali berpura-pura sakit atau mengalami kram hebat setiap kali Nanda bersiap untuk berangkat menemui Jamal atau klien lainnya. Mereka seolah bekerja sama untuk menciptakan labirin kebohongan baru, berusaha menjerat Nanda agar tetap tinggal dan memaafkan segala pengkhianatan yang telah mereka lakukan demi kelangsungan hidup mereka yang bergantung pada warisan keluarga Nanda. Nanda mulai meragukan logikanya sendiri ketika suatu malam ia menemukan Anton sedang mengusap perut Jessica dengan penuh kasih sayang di ruang tengah. Pemandangan yang seharusnya membuatnya meledak, namun kini hanya menyisakan rasa mual yang dingin. Hatinya yang lembut sesekali membisikkan keraguan. Apakah ia terlalu kejam jika meninggalkan kakaknya dalam kondisi mengandung? Namun logika sehatnya segera mengantah, mengingatkan bahwa mereka berdua tidak pernah memikirkan perasaannya saat mereka merajut kasih di belakang punggungnya. Ia menyadari bahwa membiarkan dirinya terus dimanipulasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirinya sendiri, dan ia harus segera menentukan batas yang jelas antara empati kemanusiaan dan harga diri yang harus dijunjung tinggi. Di kantor, Jamal yang mulai menyadari kegelisahan Nanda memberikan sebuah nasihat yang sangat mendalam tentang bagaimana kesuksesan adalah bentuk balas dendam terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Ia mengajak Nanda untuk lebih fokus pada pengembangan karirnya dan mulai mengabaikan gangguan-gangguan domestik yang hanya bertujuan untuk menghambat kemajuannya. Dukungan Jamal ini bukan hanya berupa kesempatan kerja, melainkan juga perlindungan mental yang sangat dibutuhkan Nanda untuk tetap tegak berdiri di tengah gempuran emosi yang melelahkan. Nanda mulai belajar untuk menutup telinga dari setiap rintihan palsu Jessica dan setiap janji kosong Anton, memilih untuk menenggelamkan diri dalam tumpukan sketsa dan maket bangunan yang jauh lebih jujur daripada kata-kata manusia di sekitarnya. Pertarungan batin ini mencapai puncaknya ketika Nanda mendapatkan tawaran untuk memimpin proyek besar di luar kota selama beberapa minggu, sebuah kesempatan emas yang akan melambungkan namanya di industri arsitektur. Ia tahu bahwa kepergiannya akan memicu konflik besar dengan Anton yang pasti akan menuduhnya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Namun Nanda juga mengerti bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk benar-benar melepaskan diri dari pengaruh buruk mereka dan membuktikan bahwa ia bisa bersinar tanpa bayang-bayang seorang suami yang tidak setia. Dengan tangan yang mantap, ia menandatangani kontrak kerja tersebut, menandai berakhirnya masa-masa di mana ia hanya menjadi penonton pasif atas penderitaannya sendiri.
Malam itu sebelum ia menyampaikan keputusannya kepada Anton, Nanda berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya yang kini terlihat jauh lebih hidup dan berenergi. Ia menyadari bahwa luka yang diberikan oleh Anton dan Jessica memang sangat dalam, namun luka itulah yang justru membuka jalan bagi kekuatan terpendamnya untuk muncul ke permukaan. Ia bersiap untuk menghadapi badai konfrontasi yang pasti akan meledak esok pagi. Dengan keyakinan penuh bahwa setelah badai ini mereda, ia akan menjadi wanita yang jauh lebih mandiri, sukses, dan tak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya demi alasan apapun. Konfrontasi esok pagi yang Nanda bayangkan ternyata terjadi lebih cepat saat Anton memergoki koper besar yang sudah tergeletak di sudut ruang tamu, siap untuk diangkut menuju bandara. Amarah pria itu meledak seketika, bukan karena rasa kehilangan yang tulus, melainkan karena egonya yang terusik melihat sang istri kini memiliki agenda hidup yang tidak lagi berputar di sekitar telapak tangannya. Anton mulai menghujani Nanda dengan tuduhan bahwa ia adalah wanita yang egois karena tega meninggalkan rumah di saat Jessica sedang membutuhkan pendampingan ekstra karena kondisi kandungannya yang mulai sering mengalami kontraksi palsu. Nanda hanya menatap suaminya dengan pandangan kosong, menyadari bahwa di mata Anton, dirinya hanyalah pelayan domestik yang tidak boleh memiliki ambisi atau bahkan sekedar rasa sakit hati yang menuntut keadilan. Di balik pintu kamar yang setengah terbuka, Jessica muncul dengan wajah yang sengaja dibuat lesu, mencoba memancing simpati Nanda dengan keluhan tentang pusing yang tak kunjung reda dan rasa takut akan persalinan yang kian dekat. Nanda menghampiri kakaknya, namun bukan untuk memeluk atau memberikan penghiburan seperti biasanya. Ia justru meletakkan sebuah map berisi dokumen kesepakatan pemisahan harta dan jadwal kunjungan yang telah disusun oleh pengacaranya. Ia menegaskan bahwa mulai detik ini, tanggung jawab moralnya terhadap Jessica telah selesai, sejak pengkhianatan itu menjadi nyata di klinik tempo hari. Dan ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dijadikan tumbal demi kenyamanan orang lain. Jessica terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa adik yang selama ini ia anggap lemah, kini telah berubah menjadi sosok yang memiliki batas-batas tegas yang tak bisa lagi ditembus oleh air mata semu. Perjalanan menuju luar kota untuk proyek revitalisasi bersama tim Jamal menjadi masa penyembuhan yang paling efektif bagi jiwa Nanda yang sempat gersang. Di lokasi proyek yang gersang namun penuh potensi, ia menghabiskan waktu dari fajar hingga senja untuk mengawasi setiap detail pembangunan, memastikan bahwa visi artistiknya diterjemahkan dengan sempurna oleh para pekerja lapangan. Jamal seringkali hadir di lokasi bukan hanya untuk memantau progres, melainkan untuk memberikan dukungan moral yang membuat Nanda merasa dihargai sebagai rekan kerja yang setara. Mereka sering terlibat dalam diskusi filosofis tentang bagaimana sebuah bangunan harus memiliki jiwa, sama seperti manusia yang harus memiliki prinsip agar tidak mudah runtuh saat diterpa badai kehidupan yang tak terduga. Nanda mulai menemukan ritme hidupnya kembali, di mana setiap pencapaian kecil di lapangan memberikan suntikan rasa percaya diri yang selama ini dirampas oleh perlakuan dingin Anton di rumah. Ia mulai berani mengambil keputusan-keputusan teknis yang sulit, memimpin rapat dengan para kontraktor kawakan, dan membuktikan bahwa kecerdasannya jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh orang-orang di masa lalunya. Namun di sela-sela kesibukan itu, Anton tetap mencoba mengganggu ketenangannya melalui rentetan pesan singkat dan telepon yang berisi permohonan maaf yang bercampur dengan ancaman halus untuk mempersulit proses perceraian mereka. Nanda memilih untuk tidak membalas satupun dari pesan tersebut, membiarkan pengacaranya yang menangani segala urusan hukum, sementara ia fokus membangun fondasi masa depannya yang jauh lebih cerah. Titik balik yang sesungguhnya terjadi ketika Nanda mendapatkan kabar bahwa proyek yang ia pimpin berhasil memenangkan penghargaan sebagai desain pemukiman paling berkelanjutan tahun ini dari sebuah lembaga arsitektur bergengsi. Kabar ini tersebar luas di berbagai media massa, lengkap dengan foto Nanda yang tampak bersinar dengan balutan busana kerja yang elegan di samping Jamal yang tersenyum bangga. Melihat wajahnya sendiri di sampul majalah bisnis membuat Nanda menyadari bahwa ia telah berhasil melewati lembah penderitaan dan kini sedang mendaki puncak kesuksesan yang ia bangun dengan keringat dan air matanya sendiri. Ia merasa seolah beban berat yang selama ini menindih bahunya telah menguap tertiup angin keberhasilan yang ia jemput dengan penuh keberanian. Malam itu, di bawah langit luar kota yang penuh bintang, Jamal mengajak Nanda untuk merayakan keberhasilan proyek mereka dengan makan malam yang sederhana, namun sangat bermakna bagi keduanya. Jamal mengungkapkan betapa ia sangat mengagumi transformasi Nanda, dari seorang wanita yang ragu akan kemampuannya sendiri, menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan visioner dalam waktu yang singkat.
Nanda tersenyum tulus, menyadari bahwa meskipun hatinya pernah hancur berkeping-keping karena ulah Anton dan Jessica, namun kehancuran itulah yang justru menjadi katalisator bagi kebangkitannya yang luar biasa. Ia kini siap untuk kembali ke kota asalnya, bukan sebagai istri yang teraniaya, melainkan sebagai seorang pemenang yang akan menyelesaikan segala urusan masa lalunya dengan kepala tegak dan hati yang sudah sepenuhnya berdamai dengan kenyataan pahit yang pernah menimpanya. Berdamai dengan kenyataan pahit adalah senjata terkuat yang dibawa Nanda saat ia melangkah kembali ke teras rumah lamanya. Kali ini dengan kunci mobil baru dan pengawal pribadi yang disiapkan oleh perusahaan Jamal. Ia tidak lagi merasa gemetar saat memutar kenop pintu kayu jati yang dulu terasa seperti gerbang penjara. Sebaliknya, ia masuk dengan aura otoritas yang membuat Anton terperanjat dari kursi kerjanya. Suaminya itu tampak jauh lebih kusam, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan tumpukan tagihan yang mulai menggunung di meja makan, akibat gaya hidup mewah Jessica yang tak terkendali selama Nanda pergi. Anton mencoba berdiri untuk menyapa. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan saat melihat penampilan Nanda yang kini memancarkan kelas dan kemandirian kelas atas. Di sudut ruang tengah, Jessica duduk dengan perut yang kian membesar. Namun wajahnya tak lagi memancarkan binar kebahagiaan seorang calon ibu, melainkan kecemasan yang mendalam. Nanda meletakkan dokumen penyelesaian aset di atas meja dengan gerakan yang sangat tenang, tanpa sedikit pun nada kemarahan dalam bicaranya. Ia menjelaskan bahwa rumah ini akan segera dijual, karena cicilannya sudah menunggak berbulan-bulan sejak Anton kehilangan fokus pada bisnisnya. Jessica mulai terisak, mencoba menggunakan kondisi bayinya sebagai alasan agar Nanda tidak tega mengusir mereka. Namun Nanda hanya membalasnya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa masa-masa ia bisa dimanipulasi telah berakhir secara permanen. Nanda memberikan waktu 3 hari bagi mereka untuk mengemasi barang-barang pribadi sebelum pihak bank mengambil alih properti tersebut. Ia menyadari bahwa melihat mereka hancur bukan lagi sumber kepuasan baginya, karena fokusnya kini telah beralih sepenuhnya pada ekspansi bisnis barunya bersama Jamal. Di titik balik ini, Nanda memahami bahwa logika telah menang mutlak atas hati yang dulu terlalu pemaaf. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah ringan, meninggalkan masa lalunya yang abu-abu menuju masa depan yang penuh warna dan kesuksesan yang ia jemput dengan tangannya sendiri. Masa depan yang penuh warna itu seolah terhenti sejenak, ketika sebuah panggilan telepon darurat memaksa Nanda untuk kembali ke rumah sakit yang sama, tempat luka pertamanya bermula. Langkah kakinya yang kini mantap dan berbalut sepatu hak tinggi, berderap di koridor sunyi, menuju ruang bersalin di mana Jessica dikabarkan tengah berjuang dalam persalinan yang prematur, akibat tekanan batin yang hebat. Di sana, ia menemukan Anton sedang duduk bersandar di dinding dengan wajah yang hancur. Rambutnya berantakan, dan sorot matanya mencerminkan penyesalan yang terlambat. Pria yang dulu begitu angkuh itu kini tampak kerdil di hadapan Nanda, menyadari bahwa pengkhianatan yang ia lakukan bersama kakak iparnya sendiri telah membawa mereka pada titik nadir kehidupan yang paling menyedihkan. Suasana menjadi sangat mencekam ketika dokter keluar dengan raut wajah serius, menyatakan bahwa kondisi Jessica kritis dan bayi tersebut membutuhkan tindakan segera yang memerlukan biaya sangat besar, serta persetujuan keluarga inti. Anton, yang bisnisnya kini diambang kebangkrutan, hanya bisa tertunduk lesu karena tabungannya telah ludes untuk menutupi gaya hidup mewah yang mereka jalani sebelumnya. Disinilah ia mengeluarkan cek pribadi hasil dari keuntungan proyek pertamanya bersama Jamal. Namun ia memberikan syarat yang sangat berat. Anton harus menandatangani surat pernyataan pelepasan hak asuh dan pengakuan dosa secara hukum, agar Nanda bisa memastikan masa depan anak itu tidak dirusak oleh lingkungan yang penuh kebohongan. Emosi Anton meluap. Ia merasa terhina karena Nanda seolah membeli martabatnya dengan uang. Namun ia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan nyawa Jessica dan bayinya. Di sisi lain, Jessica yang sempat sadar di dalam ruang perawatan, memohon dengan suara parau agar Nanda memaafkannya satu kali saja. Namun Nanda hanya berdiri di balik kaca pembatas dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak memberikan kata maaf yang murah, melainkan sebuah tindakan nyata untuk menyelamatkan nyawa yang tak berdosa tersebut. Pilihan sulit harus diambil Nanda, antara membiarkan mereka menanggung akibat perbuatannya sendiri, atau turun tangan sebagai manusia yang masih memiliki nurani, namun dengan batasan yang sangat tegas. Jamal yang setia mendampingi di kejauhan, memberikan kekuatan melalui kehadirannya yang tenang.
mengingatkan Nanda bahwa kebaikan yang ia lakukan hari ini bukanlah untuk para pengkhianat itu, melainkan untuk kedamaian jiwanya sendiri. Nanda akhirnya menandatangani dokumen penjaminan rumah sakit, sebuah tindakan yang menandai puncak dari kekuatannya sebagai seorang wanita yang telah melampaui rasa sakitnya. Ia tidak lagi peduli pada ego Anton atau air mata Jessica. Fokusnya adalah memastikan bahwa anak yang akan lahir itu tidak perlu menanggung beban dosa kedua orang tuanya. Ketegangan di lorong rumah sakit itu menjadi saksi bisu bagaimana Nanda mengambil kendali penuh atas situasi yang paling kacau sekalipun dalam hidupnya. Malam itu menjadi malam yang paling panjang bagi Nanda, di mana ia harus berhadapan dengan memori-memori masa lalu yang mencoba menariknya kembali ke dalam kesedihan. Namun, setiap kali rasa itu muncul, ia melihat ke arah ponselnya yang berisi jadwal pertemuan bisnis dan rencana pembangunan yayasan yang sedang ia susun. Ia menyadari bahwa klimaks dari perjuangannya bukanlah tentang siapa yang paling menderita, melainkan tentang siapa yang paling mampu bertahan dengan integritas yang tetap utuh. Nanda bersiap untuk menutup babak ini dengan sebuah keputusan final yang akan mengubah peta kehidupan Anton dan Jessica selamanya, memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pengkhianatan untuk tumbuh di sekitarnya. Keputusan final itu akhirnya diletakkan di atas meja kecil koridor rumah sakit, di mana selembar kertas bermaterai menunggu goresan pena dari tangan Anton yang gemetar hebat. Pria itu menatap Nanda dengan tatapan memohon, mencoba mencari sisa-sisa kelembutan dari wanita yang dulu begitu memujanya. Namun ia hanya menemukan dinding es yang tak tertembus. Nanda berdiri bersedekap, memerhatikan suaminya yang kini terpojok oleh keadaan ekonomi dan moral yang ia ciptakan sendiri. Sebuah pemandangan yang memberikan pelajaran berharga bahwa pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar tunai. Dengan desahan berat yang syarat akan kekalahan, Anton menandatangani dokumen pelepasan hak tersebut, menyerahkan segala kendali masa depannya dan tanggung jawab hukum atas anak yang baru saja lahir itu ke dalam perlindungan yayasan yang dikelola Nanda. Di dalam ruang pemulihan, Jessica yang masih sangat lemah hanya bisa meneteskan air mata saat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki hak suara atas hidupnya sendiri di mata hukum keluarga. Nanda masuk ruangan itu bukan untuk menghujat, melainkan untuk memberikan kepastian bahwa biaya perawatan medisnya telah dilunasi sepenuhnya. Namun dengan syarat, Jessica harus meninggalkan kota ini setelah pulih total. Kehadiran Nanda yang tenang namun dominan membuat Jessica menyadari betapa jauhnya jarak kualitas diri mereka sekarang. Adiknya telah bertransformasi menjadi sosok yang begitu berkuasa, sementara ia terjebak dalam konsekuensi dari nafsu sesaat yang menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi sapaan hangat atau pelukan persaudaraan. Yang tersisa hanyalah transaksi kemanusiaan yang dingin, namun adil bagi semua pihak yang terlibat. Situasi ini memicu konfrontasi emosional terakhir ketika Anton mencoba menahan langkah Nanda di parkiran, menanyakan apakah masih ada celah untuk memulai semuanya dari awal setelah badai ini mereda. Nanda hanya menoleh sedikit, memberikan senyuman tipis yang menyiratkan bahwa pria di hadapannya adalah bagian dari sejarah yang sudah ia tutup bukunya dengan rapat. Ia menjelaskan bahwa kesuksesan yang ia raih sekarang bukan untuk dipamerkan kepada Anton, melainkan sebagai bukti bahwa ia bisa tumbuh lebih subur di atas tanah yang pernah dibakar oleh pengkhianatan. Nanda masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Anton yang berdiri mematung di tengah gerimis, menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi mengejar kaca yang kini justru melukai tangannya sendiri. Kejadian di rumah sakit ini menjadi pembersihan jiwa yang luar biasa bagi Nanda, seolah-olah beban masa lalu yang selama ini menghimpitnya telah luruh bersama setiap tanda tangan yang dibubuhkan. Ia segera menghubungi Jamal untuk memberitahukan bahwa urusan pribadinya telah selesai dan ia siap untuk memfokuskan seluruh energinya pada ekspansi bisnis yang lebih besar di tingkat internasional. Nanda merasa benar-benar bebas, bukan karena ia telah membalas dendam dengan cara yang kasar, melainkan karena ia telah berhasil menegakkan keadilan dengan cara yang elegan dan bermartabat. Di titik ini, klimaks emosinya telah mencapai puncak ketenangan, di mana ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai pemegang kendali tunggal atas kebahagiaannya sendiri yang tak ternilai harganya. Kebahagiaan yang tak ternilai harganya itu terpancar nyata dari wajah Nanda saat ia berdiri di lantai teratas gedung perkantoran barunya, menatap cakrawala kota yang kini terasa berada di bawah genggamannya. Ia tidak lagi menoleh ke spion mobil untuk mencari bayangan Anton yang tertinggal di parkiran rumah sakit, melainkan menatap lurus ke depan pada papan visi yang dipenuhi dengan sketsa proyek ambisius di luar negeri. Di ruangan yang luas dan berdesain minimalis itu, Nanda duduk di kursi kepemimpinannya, bukan sebagai istri yang menunggu kepulangan suami dengan cemas, melainkan sebagai direktur utama yang sedang menimbang keputusan-keputusan strategis bagi ratusan karyawannya. Kesibukan ini menjadi terapi terbaik, di mana setiap goresan pena di atas kontrak kerja
terasa seperti proses penyembuhan luka yang selama ini ia pendam dalam keheningan yang menyesakan. Namun, ketenangan profesionalnya terusik sejenak saat pengacaranya membawa kabar bahwa Jessica telah keluar dari rumah sakit dan memilih untuk pergi ke desa terpencil sesuai perjanjian, membawa serta rasa malu yang tak tertahankan. Nanda terdiam sejenak, membayangkan bayi mungil yang kini berada dalam perawatan intensif suster profesional yang ia sewa khusus. Sebuah nyawa tak berdosa yang menjadi pengingat paling nyata akan kerapuhan sebuah janji. Di sisi lain, Anton dikabarkan telah kehilangan segalanya. Rumah mewah menyita, dan ia kini tinggal di sebuah kontrakan sempit sambil mencoba membangun kembali bisnisnya yang hancur karena kelalaian dan obsesi sesaat. Nanda tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap, melainkan sebuah kelegaan yang hambar. Menyadari bahwa roda kehidupan memang berputar dengan sangat adil bagi mereka yang berani bermain api dengan kepercayaan orang lain. Di tengah proses penataan hidup barunya, Jamal hadir membawa proposal kerjasama untuk membangun sebuah kompleks pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Sebuah proyek yang menyentuh sisi kemanusiaan Nanda yang paling dalam. Jamal tidak pernah menekan Nanda untuk membicarakan masa lalunya. Namun, ia selalu ada di sana sebagai jangkar yang stabil saat Nanda mulai merasa lelah dengan beban tanggung jawab yang kian besar. Hubungan mereka tumbuh secara organik, dari rekan bisnis yang saling menghargai, menjadi dua jiwa yang saling memahami tanpa perlu banyak kata-kata puitis yang seringkali palsu. Jamal memberikan ruang bagi Nanda untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum membuka hati bagi orang lain. Sebuah pendekatan yang membuat Nanda merasa aman dan dihormati sebagai individu yang utuh. Nanda mulai mengalokasikan sebagian besar keuntungannya untuk mendirikan yayasan pemberdayaan wanita, di mana ia sendiri yang menjadi mentor bagi para istri yang mengalami nasib serupa dengannya. Ia berbagi kisah tentang bagaimana rasa hancur bisa diubah menjadi energi kinetik untuk melompat lebih tinggi. Mengajari mereka bahwa kemandirian finansial adalah benteng pertahanan pertama melawan penindasan domestik. Suaranya yang tenang namun bertenaga seringkali memenuhi aula pertemuan, memberikan harapan baru bagi mereka yang merasa dunianya telah berakhir karena dikhianati oleh orang terdekat. Di sana, Nanda menemukan makna baru dari kesuksesannya, bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari angka di rekening bank, melainkan dari berapa banyak wanita yang berhasil ia bantu untuk berdiri tegak kembali dengan kepala tengak. Malam-malam yang dulu dihabiskan dengan tangisan di pojok kamar, kini berubah menjadi sesi meditasi yang menenangkan dan perencanaan masa depan yang matang. Nanda seringkali menghabiskan waktu luangnya dengan mengunjungi bayi Jessica di pusat perawatan, memastikan bahwa anak itu mendapatkan kasih sayang yang cukup meski tanpa kehadiran orang tua biologis yang lengkap. Ia telah memutuskan untuk menjadi wali sah yang akan memastikan anak itu tumbuh dalam lingkungan yang penuh integritas dan kejujuran, jauh dari intrik dan kebohongan yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. Nanda menyadari bahwa ini adalah bentuk rekonsiliasi tertingginya dengan masa lalu. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan generasi berikutnya dari siklus pengkhianatan yang sama. Kehidupan baru ini membawa Nanda pada sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang ketiadaan masalah, melainkan tentang kemampuan untuk menari di tengah badai dan tetap memiliki kendali penuh atas arah tujuannya. Ia kini berdiri sebagai mercusuar bagi banyak orang, membuktikan bahwa seorang wanita yang pernah dihancurkan hingga berkeping-keping bisa menyusun kembali serpihan hidupnya menjadi sebuah mahakarya yang jauh lebih indah dan kuat dari sebelumnya. Nanda menutup hari itu dengan senyuman tulus, menatap bintang-bintang dari jendela apartemennya yang mewah, merasa bersyukur atas setiap luka yang pernah ia terima. Karena tanpa luka itu, ia tak akan pernah mengenal betapa luar biasanya kekuatan yang ia miliki di dalam jiwanya. Kekuatan di dalam jiwa itu diuji untuk terakhir kalinya ketika Anton muncul di lobi kantor Nanda dengan penampilan yang sangat kontras dari masa jayanya. Kemejanya kusut dan tatapannya menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Ia datang bukan untuk meminta harta, melainkan untuk memohon pembatalan dokumen pelepasan hak asuh anak yang pernah ia tanda tangani di rumah sakit, beralasan bahwa ia memiliki ikatan batin yang tak bisa diputus oleh selembar kertas. Nanda berdiri di balik meja kerjanya yang kokoh, menatap pria itu tanpa sedikit pun rasa benci, namun dengan ketegasan yang mutlak bahwa keputusan hukum tersebut dibuat demi keselamatan masa depan sang bayi.
Ia menjelaskan bahwa kasih sayang tidak diukur dari penyesalan yang datang terlambat, melainkan dari kemampuan untuk memberikan lingkungan yang stabil dan penuh kejujuran, hal yang gagal diberikan Anton dan Jessica. Namun, Nanda hanya menyodorkan sebuah laporan dari Lembaga Perlindungan Anak yang menunjukkan ketidaksiapan finansial dan mental Anton untuk membesarkan seorang bayi dalam kondisi hidupnya yang sedang hancur. Konfrontasi ini menjadi titik penutup yang pahit, namun perlu. Nanda menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan anak itu tumbuh dalam bayang-bayang kebohongan yang dulu hampir menghancurkan hidupnya sendiri. Ia menawarkan komitmen untuk membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut hingga dewasa di bawah pengawasannya, tanpa membiarkan Anton mencampuri urusan pengasuhan yang berpotensi merusak psikologis sang anak. Pilihan sulit akhirnya diterima oleh Anton dengan bahu yang merosot lunglai, menyadari bahwa ia telah kehilangan segala hak moralnya saat ia memilih untuk berkhianat di masa lalu. Nanda melihat suaminya pergi meninggalkan ruangan dengan langkah gontai, menandai berakhirnya konfrontasi besar yang selama ini membayangi ketenangannya. Klimaks ini ditutup dengan Nanda yang kembali duduk dengan tenang, menarik napas panjang untuk melepaskan sisa-sisa emosi yang sempat memuncak. Ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling bijaksana, memastikan bahwa masa lalu tidak akan pernah lagi memiliki kekuatan untuk mendikte masa depannya yang kini bersinar terang. Masa depan yang kini bersinar terang itu membawa Nanda pada sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasinya sendiri, saat ia berdiri di podium utama sebuah gala penghargaan bisnis tahunan. Gaun malamnya yang berwarna biru navy memancarkan keanggunan seorang wanita yang telah selesai dengan badai masa lalunya, membuat setiap pasang mata di ruangan itu menatap dengan penuh kekaguman. Nanda menerima trofi Entrepreneur of the Year bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati seorang penyintas yang tahu persis betapa pedihnya saat-saat ia harus mengumpulkan kepingan harga dirinya di lantai rumah lama. Ia memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh tentang bagaimana pengkhianatan dari orang-orang terdekat justru menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwa yang lebih kuat dan mandiri. Di antara kerumunan tamu undangan, Jamal berdiri dengan senyum bangga yang tulus, memberikan tepuk tangan paling keras sebagai bentuk pengakuan atas ketangguhan Nanda yang ia saksikan sendiri prosesnya dari nol. Resolusi hidup Nanda semakin sempurna ketika ia berhasil meresmikan gedung pusat yayasannya yang baru. Sebuah bangunan arsitektur modern yang ia desain sendiri dengan konsep keterbukaan dan harapan. Gedung ini menjadi rumah aman bagi para wanita yang sedang berjuang melawan trauma serupa, menyediakan layanan bantuan hukum, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan bisnis agar mereka bisa berdaya secara finansial. Nanda sering menghabiskan waktu sorenya di sana, duduk bersama para anggotanya, mendengarkan cerita mereka sambil memberikan penguatan bahwa dunia tidak berakhir hanya karena satu orang memilih untuk tidak setia. Ia melihat bagaimana wajah-wajah yang dulunya kusam karena kesedihan, kini mulai bercahaya kembali saat mereka berhasil membuat produk pertama mereka atau mendapatkan pekerjaan baru yang layak. Ini adalah bentuk kemenangan moral yang jauh lebih memuaskan bagi Nanda daripada sekedar deretan angka di laporan laba rugi perusahaannya. Di sisi lain, kehidupan pribadi Nanda juga mulai menemukan pelabuhan yang tenang dan penuh kepastian bersama Jamal yang kian hari kian menunjukkan keseriusannya. Jamal mengajak Nanda ke sebuah pantai yang sunyi di kala senja, tempat ia mengutarakan niatnya untuk membangun masa depan bersama tanpa ada paksaan atau janji-janji manis yang berlebihan. Ia menawarkan sebuah komitmen yang berlandaskan pada rasa saling menghargai dan kejujuran. Dua hal yang paling dirindukan Nanda dalam sebuah hubungan asmara. Nanda tidak memberikan jawaban dengan tergesa-gesa. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan angin laut yang menyegarkan, dan menyadari bahwa ia kini sudah cukup mencintai dirinya sendiri untuk bisa mencintai orang lain kembali. Ia menerima ajakan Jamal dengan senyuman yang paling tulus, sebuah jawaban yang menandai berakhirnya masa-masa kesendirian yang penuh perjuangan. Kebahagiaan Nanda kian lengkap saat ia melihat bayi yang kini ia asuh tumbuh menjadi balita yang sehat, ceria, dan penuh rasa ingin tahu di bawah pengawasannya yang penuh kasih. Meskipun anak itu adalah buah dari pengkhianatan Anton dan Jessica, Nanda tidak pernah memproyeksikan rasa sakit hatinya kepada jiwa yang suci tersebut. Ia memastikan anak itu mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang yang utuh, tanpa pernah menyembunyikan kebenaran tentang asal-usulnya saat waktunya tiba nanti. Nanda ingin anak ini tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas tinggi,
seseorang yang tahu bahwa kejujuran adalah mata uang yang paling berharga dalam pergaulan manusia. Dengan mengasuh anak ini, Nanda seolah menyembuhkan luka masa kecilnya sendiri dan memberikan kesempatan bagi sebuah awal yang baru yang bersih dari noda masa lalu. Karir Nanda terus meroket hingga ke kancah internasional, dengan proyek-proyek besar di beberapa negara tetangga yang mulai menggunakan jasanya sebagai konsultan arsitektur utama. Ia sering melakukan perjalanan bisnis dengan jet pribadi, namun ia tetap tidak pernah lupa untuk menyisihkan waktu bagi kegiatan sosial dan keluarga kecil yang sedang ia bangun. Setiap kali ia merasa lelah, ia hanya perlu melihat foto dirinya saat pertama kali melangkah keluar dari rumah Anton dengan koper kecil. Sebuah pengingat betapa jauh ia telah melangkah sejak saat itu. Nanda menyadari bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa tertidur dengan nyenyak tanpa ada lagi rasa benci atau keinginan untuk membalas dendam yang menghantui pikirannya. Akhir yang bahagia ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan sulit yang diambil Nanda dengan penuh keberanian dan logika yang sehat. Ia membuktikan kepada dunia bahwa menjadi korban pengkhianatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk menulis ulang takdir yang jauh lebih gemilang. Nanda menutup hari-hari penuh perjuangannya dengan perasaan syukur yang mendalam, menikmati setiap detik kesuksesannya yang ia jemput dengan martabat yang tetap terjaga tinggi. Di titik ini, ia bukan lagi wanita yang hancur karena diselingkuhi, melainkan seorang legenda hidup yang menginspirasi ribuan orang untuk selalu bangkit kembali, tak peduli seberapa keras mereka dijatuhkan oleh keadaan. Takdir yang kian gemilang itu membawa Nanda pada sebuah pertemuan tak terduga di sebuah panti asuhan pinggir kota, tempat ia sering menyalurkan bantuan atas nama yayasannya. Di sana, di antara deretan bangku kayu yang kusam, ia melihat sosok Jessica yang sedang bekerja sebagai tenaga kebersihan dengan pakaian yang sangat bersahaja dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Tidak ada lagi kilauan ambisi atau perhiasan mahal yang dulu ia banggakan. Yang tersisa hanyalah raut penyesalan yang mendalam dalam setiap gerakan tangannya yang kasar karena pekerjaan fisik. Jessica tertegun saat melihat Nanda berdiri dengan anggun di ambang pintu, namun ia tidak berani mendekat. Hanya mampu menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan sekaligus rasa malu yang masih menghantuinya. Nanda melangkah perlahan menghampiri kakaknya, namun bukan untuk mengungkit luka lama atau menunjukkan kemewahan yang kini ia miliki. Ia berbicara dengan nada yang sangat tenang, menanyakan kabar kesehatan Jessica tanpa ada sedikit pun bumbu sarkasme dalam setiap kalimatnya. Di titik ini, Nanda menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang melupakan perbuatan keji yang pernah dilakukan Jessica, melainkan tentang melepaskan rantai kemarahan yang bisa menghambat kebahagiaannya sendiri bersama Jamal. Ia menawarkan bantuan berupa modal usaha kecil agar Jessica bisa hidup lebih layak di desa. Sebuah tindakan yang murni didasari oleh rasa kemanusiaan dan ikatan darah yang tak mungkin terhapus sepenuhnya. Pertemuan singkat ini menjadi ujian terakhir bagi keteguhan hati Nanda, sebelum ia benar-benar menutup buku masa lalunya dengan rapat. Ia keluar dari panti asuhan tersebut dengan perasaan yang jauh lebih ringan, menyadari bahwa ia telah berhasil melewati tahap rekonsiliasi batin yang paling sulit. Nanda melihat ke arah langit yang mulai jingga, merasa bersyukur bahwa ia tidak membiarkan kebencian mengubahnya menjadi pribadi yang dingin dan kejam. Dengan langkah yang mantap, ia kembali ke mobilnya, siap untuk menyambut hari esok yang dipenuhi dengan cinta yang tulus dan kesuksesan yang ia bangun di atas landasan integritas yang kokoh. Integritas yang kokoh itu menjadi fondasi saat Nanda melangkah menuju sebuah babak baru yang paling ia nantikan, yaitu hari penyatuan cintanya dengan Jamal. Persiapan pernikahan mereka digelar dengan sangat elegan, namun tetap bersahaja, mencerminkan kepribadian keduanya yang lebih menghargai kedalaman rasa daripada sekedar kemewahan lahiriah semata. Nanda memilih sebuah taman terbuka yang asri sebagai saksi bisu janji sucinya, di mana bunga-bunga putih yang mekar melambangkan kesucian niat dan awal yang bersih dari segala noda masa lalu. Ia tidak lagi merasa perlu mengundang keramaian yang palsu, hanya sahabat terdekat, rekan bisnis yang setia, dan para wanita dari yayasannya yang hadir memberikan doa restu yang tulus bagi kebahagiaan sang mentor. Di sela-sela kesibukan fitting busana pengantin, Nanda menyempatkan diri untuk menggendong anak kecil yang kini tumbuh sehat dalam asuhannya, menatap mata bening bocah itu yang seolah memberikan restu tak terucap. Jamal datang menghampiri, meletakkan tangannya di bahu Nanda dengan penuh kelembutan, memberikan rasa aman yang selama ini belum pernah ia rasakan dari pria manapun.
Mereka berdua berdiskusi bukan tentang harta, melainkan tentang visi misi keluarga yang akan mereka bangun, di mana kejujuran dan saling menghargai menjadi hukum tertinggi yang tak boleh dilanggar. Nanda merasa benar-benar utuh. Ia telah berhasil menyembuhkan dirinya sendiri dan kini siap untuk berbagi kehidupan dengan seseorang yang memandangnya sebagai mitra yang setara. Malam sebelum hari besar itu tiba, Nanda duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap kerlip lampu kota yang seolah ikut merayakan kemenangannya atas penderitaan. Ia teringat kembali pada sosok Anton yang kini telah menghilang dari peredaran hidupnya, dan ia tidak lagi merasakan getaran perih di dadanya saat mengenang pengkhianatan itu. Pilihan terakhir yang ia ambil, untuk tetap menjadi pribadi yang baik meski pernah diperlakukan buruk, akhirnya membawanya pada kebahagiaan yang hakiki dan stabil. Nanda menutup matanya dengan senyuman syukur, siap menyambut fajar esok hari sebagai seorang pengantin yang tidak hanya cantik secara rupa, tapi juga agung secara jiwa. Agung secara jiwa adalah gambaran nyata saat Nanda melangkah di koridor beralas kelopak mawar menuju altar, tempat Jamal menunggu dengan mata berkaca-kaca karena haru. Pernikahan itu berlangsung sangat hikmat, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang kosong, melainkan dipenuhi oleh atmosfer ketulusan yang mendalam. Di kursi tamu terdepan, nampak para staf yayasan dan kolega bisnis yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangan berdarah dingin Nanda untuk bangkit dari keterpurukan. Saat janji suci diucapkan, Nanda merasakan beban masa lalunya benar-benar menguap, digantikan oleh kepastian bahwa ia kini dicintai oleh pria yang menghargai kecerdasannya, bukan sekedar penurutannya sebagai seorang istri. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh berbeda, Anton terlihat sedang duduk termenung di depan sebuah kedai kopi kecil tempatnya bekerja sebagai manajer operasional biasa. Ia tidak sengaja melihat unggahan foto pernikahan Nanda yang viral di media sosial, menampilkan kecantikan sang mantan istri yang kini bersinar 10 kali lipat lebih terang dibandingkan saat bersamanya. Ada rasa sesak yang menghantam dadanya. Bukan lagi rasa cemburu, melainkan penyesalan abadi karena telah menyia-nyiakan wanita seberharga Nanda demi kesenangan semu yang menghancurkan karir dan reputasinya. Ia menyadari bahwa karma tidak selalu datang dalam bentuk musibah besar. Terkadang karma hadir dalam bentuk kesadaran bahwa kita telah kehilangan sesuatu yang terbaik dan tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Nasib Jessica pun kini mulai tertata di desa, di mana ia mengelola sebuah warung kelontong kecil berkat modal usaha yang diberikan Nanda tempo hari. Meskipun hidupnya sederhana dan jauh dari glamor masa lalu, Jessica belajar untuk mensyukuri ketenangan yang ia miliki sekarang tanpa harus bersembunyi di balik kebohongan. Ia sering menghabiskan waktu dengan mengirimkan doa bagi adik yang pernah ia sakiti, menyadari bahwa kebaikan hati Nanda adalah mukjizat yang memberinya kesempatan kedua untuk hidup dengan jujur. Di penutup babak ini, semua tokoh mulai menuai apa yang mereka tanam. Nanda dengan kebahagiaan puncaknya, sementara Anton dan Jessica dengan pelajaran hidup yang sangat mahal harganya. Pelajaran hidup yang sangat mahal harganya itu menjadi intisari dari buku biografi yang baru saja diluncurkan Nanda, sebuah karya tulis yang segera menjadi pusat perhatian nasional. Dalam setiap babnya, ia mengupas tuntas bahwa keberhasilan sejati bukan terletak pada seberapa besar kekayaan yang berhasil dikumpulkan, melainkan pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan martabatnya saat badai pengkhianatan mencoba menenggelamkan jiwanya. Peluncuran buku ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi bertransformasi menjadi gerakan sosial berskala besar di mana ribuan wanita mulai berani menyuarakan kebenaran dan mencari kemandirian mereka sendiri. Nanda berdiri di atas panggung seminar yang megah, memandang lautan manusia yang terinspirasi oleh ketangguhannya, menyadari bahwa luka lamanya kini telah berubah menjadi obat bagi banyak orang yang sedang patah semangat. Kesuksesan Nanda kian meluas saat ia terpilih menjadi duta bagi program pemberdayaan ekonomi perempuan tingkat internasional, membawanya terbang ke berbagai belahan dunia untuk memberikan pelatihan arsitektur dan manajemen bisnis. Jamal selalu setia mendampingi di sisinya, memberikan dukungan logistik dan moral yang membuat Nanda merasa didukung sepenuhnya sebagai seorang profesional sekaligus sebagai seorang istri. Mereka berdua sering terlihat mengunjungi panti asuhan tempat anak asuh mereka tinggal, memberikan kasih sayang yang melimpah dan memastikan anak itu tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kejujuran. Nanda ingin membuktikan bahwa silsilah keluarga yang kelam tidak menentukan masa depan seseorang,
selama ada cinta dan bimbingan yang tepat untuk mengarahkan langkah mereka menuju jalan yang benar. Di sisi lain, yayasan yang didirikan Nanda kini telah memiliki cabang di 10 kota besar, memberikan akses bantuan hukum gratis bagi para korban ketidakadilan domestik yang tidak mampu secara finansial. Nanda merasa benar-benar telah melampaui rasa sakitnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang pernah dikhianati oleh Anton, melainkan sebagai sosok pelopor yang membuka jalan bagi keadilan bagi sesamanya. Pengaruh positif yang ia sebarkan menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan adalah bentuk pembuktian diri yang paling elegan, jauh lebih bermakna daripada sekadar kata-kata manis yang seringkali tidak terbukti dalam tindakan nyata. Nanda menutup hari-harinya dengan perasaan puas yang mendalam, melihat bagaimana benih-benih kebaikan yang ia tanam kini mulai berbuah manis bagi masyarakat luas yang merindukan sosok pemimpin wanita yang kuat dan berintegritas. Sosok pemimpin wanita yang kuat dan berintegritas itu akhirnya berdiri di puncak kejayaannya, tepat di bawah langit senja yang membiaskan warna emas di atas gedung pencakar langit hasil rancangannya sendiri. Di episode 20 ini, Nanda tidak lagi melihat bayangan wanita rapuh yang menangis di pojok kamar karena dikhianati, melainkan seorang arsitek kehidupan yang telah berhasil membangun istana kebahagiaannya di atas puing-puing kehancuran masa lalu. Di sampingnya, Jamal menggenggam erat tangannya, memberikan kehangatan yang tulus, sementara anak kecil yang ia asuh, buah hati dari pengkhianatan yang kini ia cintai dengan tulus, berlari riang mengejar kupu-kupu di taman atap tersebut. Pemandangan ini adalah simfoni kedamaian yang ia jemput dengan keberanian untuk memilih logika di atas perasaan yang membabi buta. Pesan moral yang kuat terpancar saat Nanda memberikan pidato penutup dalam perayaan ulang tahun yayasannya yang ke-10, di hadapan ribuan wanita yang kini telah mandiri berkat bimbingannya. Ia menegaskan bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah titik balik yang memaksa kita untuk mengenali kekuatan rahasia di dalam diri. Nanda berpesan bahwa rasa sakit adalah guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kita siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan demi harga diri. Jangan biarkan kesalahan orang lain menghentikan langkahmu untuk menjadi sukses, ucapnya dengan suara yang bergetar, namun mantap. Karena balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas luka yang sama, melainkan dengan membuktikan bahwa kamu tetap bisa bersinar terang, meski mereka mencoba memadamkan cahayamu. Kisah ini ditutup dengan sebuah momen dramatis namun elegan. Nanda menerima sepucuk surat tanpa nama dari sebuah desa terpencil, yang berisi ucapan terima kasih singkat dan sebuah doa tulus untuk kebahagiaannya. Ia tahu surat itu dari Jessica, namun ia tidak perlu membalasnya. Karena memaafkan dalam diam adalah tingkat kedamaian tertinggi yang telah ia capai. Nanda menatap Cakrawala, menyadari bahwa ia telah memenangkan segaranya. Karir yang gemilang, cinta yang sehat, dan ketenangan batin yang abadi. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara kebebasan, dan melangkah maju menuju masa depan yang tak terbatas. Membuktikan bahwa seorang wanita yang bangkit dari kehancuran adalah kekuatan yang tak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun.